India tak hanya handal dalam memproduksi film, mereka juga piawai dalam membuat serial drama. Serial drama India sendiri tak hanya sukses di negara asalnya, namun serial tersebut juga kerap kali ditayangkan di layar kaca tanah air. Bahkan serial drama India sering menjadi hits dan viral di Indonesia. Pada dewasa ini, mungkin peminat Bollywood semakin menipis karena perubahan minat dan tren globalisasi yang semakin maju. Namun di suatu waktu, India pernah menjadi penghibur penonton tanah air yang tak sedikit dari film India yang tayang, kemudian banyak memberikan inspirasi dalam hal film dan lagu untuk Indonesia. Dari sekian jumlah film India yang tayang di televisi Indonesia, faktanya beberapa dari film tersebut gagal di negara asalnya, namun berhasil membuat baper penonton di tanah air. Siapa yang tak kenal film Mood Sedusti Karaoke di Indonesia? Lagu film ini bahkan masih berjuta-juta kali dinyanyikan di aplikasi karaoke terbaik Android. Film ini pun sudah berkali-kali tayang di televisi Indonesia yang memiliki jalan cerita tentang kisah cinta yang rumit, dan nampaknya film ini baik-baik saja untuk audiens di Indonesia. Diceritakan oleh sutradara Kunal Kohli, faktanya ini adalah proyek film pertamanya di bawah spanduk besar rumah produksi Yasraj Films. Dibuat dengan anggaran 12 crore, kinerja film ini berada di ujung jurang yang hanya menghasilkan 13 crore dari total box office India, yang berarti mereka hanya untung 1 crore, namun untuk total seluruh bioskop dunia, film ini mendapatkan 34 crore sebagai penghasilan. Dipimpin oleh aktor Hrithik Roshan yang naik daun kala itu, film ini gagal mengesankan dengan cerita menurut para pemerhati film. Akting Rani Karina dan Hrithik dinilai baik tetapi tidak hebat karena arahan skenario yang dinilai bencana. Akhirnya semua aktor utamanya harus berakting biasa-biasa saja. Di antara periode 2002-2003, beberapa film lain Hrithik Roshan gagal namun tak mendapat perhatian lebih seperti Mood Sedusti Karaoke. Film lainnya seperti Ab Mujhe Achne Lagne Laga, juga Natum Janu Nahum yang tidak digubris, bahkan film sukses Koi Mil Gaya memiliki judul yang setenar dengan Mood Sedusti Karaoke. Pada tahun 2015, sutradara Kunal Kohli turun ke Twitter untuk memperingati 13 tahun dari Mood Sedusti Karaoke. Kegagalan tersebut membuatnya patah hati, namun dia berterima kasih kepada Aditya Chopra yang telah mempercayainya tetap memproduksi film superhit seperti Fana, Hum Tum, Toda Pyar Toda Magic, dan juga Teri Meri Kahani. Di Indonesia sendiri, film Dilahai Tumhara adalah film yang membuat nama Preity Zinta mendapat tempat di jutaan hati penggemar film India. Film ini sangat dikenal dengan lagu-lagunya yang melodius, bahkan salah satu soundtracknya O Sahiba telah dibuat ulang oleh Raja Dangdut Rhoma Irama dengan judul Sohiba yang menjadi soundtrack untuk filmnya Sajadah Ka'bah. Menguntungkan Preity Zinta dalam karirnya, film Dilahai Tumhara sebaliknya membuat karir awal dari Arjun Rampal menurun sebagai aktor. Setelah sukses dalam debut 2001, lalu 2002, pujian filmnya kemudian berubah menjadi penentu karirnya ke depan karena beberapa film berturut-turut setelahnya seperti Dil Ka Rishta, Azam Baf, Tehzeeb, dan Dilahai Tumhara gagal di box office. Menanggapi hal tersebut, Arjun Rampal mengatakan di awal karirnya dia tak dapat bekerja dengan isi hatinya untuk film-filmnya. Arjun terjebak dalam nuansa kisah cinta segitiga yang sedang booming kala itu, hingga datang kepadanya film Don di tahun 2006, Om Shanti Om 2007, dan Rock On 2008, dan sekian film sukses lainnya yang baru membuatnya bersemangat menjadi aktor. Dari segi komersial sendiri, film Dilahai Tumhara telah memenuhi kriteria yang dapat mengembalikan dana investor dalam film tersebut. Dengan budget 7 crore, film ini sudah menghasilkan 9 crore di India dan berhasil menjual album lagunya dengan 1,5 juta unit dan menjadi album penjualan tertinggi ke-6 tahun 2003.
Mengutip wawancara sutradara Kundansha bahwa kesalahan awal dari film tersebut ialah karena jalan cerita. Cerita awalnya dibuat oleh Rajkumar Shantoshi dengan fokus dalam cinta, namun Kundansha kemudian menambahkan dengan kisah hubungan antara seorang anak dan ibu untuk menghindari kesan mirip dari film-film pendahulunya. Kesalahan lain yang diungkap oleh Kundansha bahwa dia tak mendapatkan ruang lebih untuk membuat faktor pembeda yang kuat dengan kisah umum film-film lainnya. Atas hal ini, Dilhai Tumhara disebut cerita lain dari film Sujata karya Bimal Roy yang memiliki kesamaan dalam hal konflik ibu anak, namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh sutradara Dilhai Tumhara Kundansha. Film India Ashoka yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan banyak yang gagal dipahami oleh audiens Indonesia atas kinerja box office-nya. Hal ini karena film Ashoka diputar saat masa kejayaan Shah Rukh Khan dan beberapa adegan aksinya yang unggul dalam film tersebut tentu saja membuatnya meraih sinematografi terbaik dari Filmfare. Merupakan film yang datang dari proyek impian Shah Rukh Khan, film Ashoka membawa harapan yang tinggi dari penonton sebelum film tersebut ditayangkan. Film ini disebut dengan film beranggaran tinggi tahun 2001 dengan biaya sebesar 13 crore, namun hanya menghasilkan 12 crore untuk bioskop India, namun sukses besar di luar negeri dengan 28 crore sebagai penghasilan. Percaya atau tidak, faktanya film Ashoka dan Rawan memiliki jadwal tayang yang sama di bioskop pada tanggal 26 Oktober. Keduanya dibintangi Shah Rukh Khan Kareena dan memiliki nasib kinerja film yang sama, hanya saja Shah Rukh Khan sedikit mengakui Rawan adalah film yang gagal, namun Ashoka menurutnya bukan sebuah kegagalan karena masih dapat pengembalian dari penayangan luar negeri yang sukses. Pada tanggal dan tahun yang sama, film Ashoka harus diakui kalah bersaing dengan film dengan judul India dari Sunny Deol. Satu-satunya keunggulan Ashoka ialah menjual tiket dengan harga yang lebih murah. Meskipun memakai kekuatan bintang Shah Rukh Khan kala itu, film Ashoka harus diakui gagal dan jatuh di bawah film Sunny Deol. Menurut seorang pemerhati box office Vinod Mirani, bahwa Ashoka dibuat dengan mempertimbangkan pasar luar negeri. Namun disebutkannya bahwa film tersebut tak memiliki jiwa dalam memperkenalkan tentang sejarah tokoh Ashok dari India ke luar negeri, di mana itu adalah letak kelemahannya untuk penonton di India yang sudah familiar. Dibuat dengan anggaran 30 crore, menurut laporan IMDb, film ini adalah film dengan anggaran termahal pada tahun 2000. Film ini kemudian gagal tanpa menyentuh angka anggaran filmnya, yaitu hanya 8,6 crore penghasilannya, itu pun sudah termasuk dalam pendapatan box office dari luar negeri. Menandai debut awal Ajay Devgan sebagai produser dalam film ini, disebutkan bahwa Ajay Devgan menderita kerugian pasca film Raju Chacha menjadi gagal. Dilaporkan bahwa Ajay kehilangan banyak uang yang diinvest ke Raju Chacha, dan untuk menebus kerugiannya, Ajay Devgan menandatangani sejumlah film semata-mata hanya untuk uang. Dengan penghasilan terakhir yang tercatat sebesar 8,6 crore, film Raju Chacha mungkin akan sulit untuk mendapat pengembaliannya. Penjualan hard digital pun mungkin akan susah untuk mencapai anggaran filmnya, mengingat bahwa film tersebut bahkan tidak unggul dalam lagunya yang bisa diperjualbelikan. Terlepas dari prediksi film yang disebut dengan bencana, Raju Chacha memiliki fakta-fakta menarik di dalamnya. Peran kajol dalam film, pilihan utamanya adalah Manisha Koirala, namun Manisha membatalkan karena komitmennya pada film lain. Begitupun dengan cameo dari Sanjay Dutt yang awalnya untuk Sunny Deol. Berlanjut dengan kisah cinta Kareena dan Hrithik Roshan dari film Yadain, film Prem Ki Divani Hun kembali hadir dengan tujuan yang sama. Namun faktanya, film
tersebut tertimpa gagal di bawah film Koi Mil Gaya yang menambah daftar panjang dari box office gagal Hrithik Roshan dalam periode 2002 dan 2003 di awal karirnya. Entah karena sangat gembira akan berpasangan kembali atau apapun itu, hampir semua aspek dalam film ini dikritik habis-habisan. Mulai dari burung beo dan anjing yang mengambil hampir separuh layar, juga satu hal yang paling membuat penonton merasa geli, ialah akting Kareena dan Roshan yang dinilai overacting dan lebay. Kritik lain yang datang dari penonton ialah ketepatan casting seharusnya berlaku bagi Hrithik Roshan dan juga Abhishek Bachchan. Keduanya memiliki karakter yang berlawanan dengan kehidupan nyata mereka, di mana Abhishek Bachchan menjadi kalem dan Hrithik Roshan tiba-tiba super aktif yang membuat penonton menjadi ilfil. Melihat pada koleksi box office-nya sendiri, My Friend Kidivani Hun sedikit gagal dalam hal pendapatan. Dibuat dengan 24 crore, film hanya dapat mencapai 18 crore di bioskop India, dan untuk keseluruhan pendapatannya ditambah box office luar negeri, film ini mencapai angka pendapatan 40 crore.